Bab 928. Sampah. Wash! Roger mengayunkan telapak tangan kirinya secepat kilat. Gerakannya tidak berhenti, terus-menerus mengenai tulang belikat Dani. Selanjutnya, dia menggunakan telapak tangan kanannya untuk terus-menerus menyerang bagian perut Dani. Bak! Bu! Bak! Bu! Dalam sekali pukulan saja, tubuh Dani langsung membungkuk dan dia pun terhuyung ke belakang. Ekspresi Roger kejam tiada ampun. Seperti orang gila, dia tidak henti-hentinya memukuli bagian perut Dani. Seisi arena hening, hanya terdengar suara perut Dani yang dipukul berkali-kali. Setiap pukulan yang Roger lontarkan dikerahkan dengan seluruh tenaga dan tanpa ampun. Kekuatan besar ini menggetarkan tubuh Dani hingga ke bagian punggung sekalipun. Selama dirinya diserang, Dani sama sekali tidak mampu membalas. Serangan-serangan itu bahkan membuat otot perutnya memar hingga mengerang kesakitan pun tidak bisa. Dia meringkuk seakan seekor udang rebus. Pada saat ini, ribuan penonton yang menyaksikan kejadian ini terdiam, tidak satu patah kata pun keluar dari mulut mereka. Ada pepatah mengatakan, di atas langit masih ada langit. Seberapa kuat seseorang, pasti ada yang lebih kuat lagi. Dani dikenal sebagai seorang ahli bela diri terkuat di kota Fero, bahkan dianggap sebagai pemimpin di antara ahli-ahli bela diri di kota Fero lainnya. Namun di hadapan Roger, Dani bahkan sama sekali tidak berdaya untuk membela diri dari serangan-serangan Roger. Bukan karena Dani lemah, tetapi karena kekuatan Roger memang jauh di atasnya. Coba pikir, apakah kamu ini sampah? Apakah ahli bela diri dari negara Nagon itu semuanya sampah? Pemimpin? Benar-benar menggelikan. Kalau pemimpinnya saja sepertimu, seberapa sampah kekuatan negara Nagon? Roger menggertakkan gigi, dengan amarah terus membara, dia melanjutkan serangannya terhadap Dani. Dani bahkan tak sempat untuk membalas ucapan Roger. Tak lama, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Darah segar berwarna merah gelap itu mengalir menuruni dagu, lalu menetes menodai baju putih bersihnya. Berhenti! Kami menyerah! Hati Finza hancur melihat kejadian ini. Dia menggebrak meja lalu berdiri dan berteriak ke arah Rina. Roger mengabaikan seruan itu, tangannya terus menghajar Dani tanpa ampun. Aku bilang berhenti! Finza berteriak dengan suara lantang bak guntur. Saking kerasnya, hati semua orang yang mendengar teriakan itu turut bergetar. Pada saat itulah, Roger menghentikan ayunan tangannya, tidak lagi memukul Dani. Namun detik berikutnya, Roger mengulurkan tangan kanannya, mencengkram leher Dani lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Darah lagi-lagi mengalir dari mulut Dani, matanya melebar tanda pria itu kesulitan bernapas. Kedua tangannya memukul-mukul tangan Roger. Meski demikian, dia sama sekali tidak bisa melawan kekuatan besar Roger. Ahli-ahli bela diri lainnya kebingungan melihat pemandangan mengerikan ini. Pimpinan para ahli bela diri yang agung diajar habis-habisan dan diangkat ke udara dengan satu tangan saja. Perubahan drastis ini membuat orang-orang sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Namun, mereka harus mengakui perbedaan kekuatan ini. Di atas langit masih ada langit, pepatah itu memang benar adanya. Coba tebak, apakah aku berani membunuhmu? Beritahu aku, dasar sampah. Ucap Roger dengan mata memicing menatap Dani dalam-dalam. Tolong lepaskan Dani, kamu sudah menang. Kata Finza dengan nada dingin. Hei. Roger balas tertawa dingin. Dia memandang Finza dengan tatapan mengejek lalu tertawa dan berkata, apakah setelah melepaskan dia, kalian akan melepaskanku juga? Balasan itu mengejutkan Finza. Dia tidak mengira Roger akan berpikiran seperti itu. Semenjak Roger berkata negara Nagon seperti sampah, Finza sudah memutuskan untuk membunuhnya. Siapa sangka, sejak awal Roger sudah menebak isi pikirannya sehingga pria itu menggunakan nyawa Dani sebagai alat untuk bernegosiasi. Cepat katakan, apakah setelah aku melepaskannya, kalian akan melepaskanku juga?
Roger bertanya sekali lagi dengan suara lantang. Tangannya meremas leher Dani hingga mata pria itu berubah pucat seakan-akan hampir tak bernyawa. Aku berjanji, setelah kamu melepaskan Dani, aku tidak akan menyerangmu. Finza bergegas melangkah maju sambil memberikan jawabannya dengan perasaan gugup. Hehe, kamu sama saja seperti Dani. Hanyalah sampah yang umurnya lebih tua sedikit darinya. Aku berani berdiri di sini karena kalian para sampah ini sama sekali tidak aku anggap. Aku sama sekali tidak takut, asalkan kalian tidak menggabungkan kekuatan untuk melawanku. Roger tertawa keras sambil memandang hina Finza. Baik, aku berjanji tidak akan menyuruh orang-orang di sini bersatu melawanmu. Finza terburu-buru menyetujui keinginan Roger. Bu. Baru sesudah itu, Roger mengendurkan cengkeramannya secara perlahan. Seketika itu juga, Dani terjatuh ke tanah, pandangannya kabur dan kesadarannya hilang sesaat. Bu! Roger sekali lagi melangkah maju, lalu mengayunkan kakinya ke arah dada Dani. Kemudian, dia memandang para penonton di sekeliling dengan tatapan suram. Sekarang, apakah masih ada yang berani menyangkal ucapanku tentang negara Nagon adalah sampah? Tanyanya. Setelah mendengar pertanyaan itu, tidak satu pun berani berkata-kata meski hati mereka penuh dengan amarah. Mereka sangat membenci Roger dan ingin langsung membunuhnya saat itu juga. Meski demikian, Dani saja tidak dapat melawan pria itu, apa gunanya mereka melawan? Dahi Valentino perlahan mengerut. Sebagai warga negara Nagon, dia juga tidak bisa menerima cercaan yang keluar dari mulut Roger. Namun, sebelum Valentino sempat berbicara, seorang pria kuat di kejauhan bangkit berdiri. Dasar berdebah! Dari awal aku sudah tahu, kamu ini seorang pengkhianat, hari ini juga aku akan membunuhmu. Pria kuat ini berseru lantang, lalu bergegas menaiki panggung. Berhenti! Finza yang berada di atas arena balas berseru dengan nada memerintah. Namun, pria kuat itu sudah tenggelam dalam amarahnya. Dia bergegas mendekati Roger yang berada di dalam arena. Finza berniat menghentikan pria kuat itu, tetapi tidak sempat melakukannya. Si pria kuat telah mengayunkan kepalan tangan sekeras bajanya ke arah wajah Roger dengan sekuat tenaga, seakan-akan berniat menghancurkan setiap sentimeter tulang wajah pria itu. Satu sampah lain lagi-lagi beraksi. Roger tertawa dingin, lalu mengayunkan tinjunya ke arah si pria kuat. Bu! Krak! Saat kedua tinju itu bertemu, terdengar suara nyaring tulang patah. Ah! Tanganku! Si pria kuat berteriak kesakitan. Dia terjatuh dari arena sambil terus memegang tangannya yang patah. Sementara Roger, yang tangannya bak baja berlapis, tidak terluka sedikit pun. Terlalu percaya diri, ucap Roger sambil tertawa dingin. Pada saat inilah, para penonton mengerti seberapa besar rasa sakit yang harus ditahan Dani selama dihajar oleh Roger. Satu tinju dari Roger saja bisa menghancurkan tulang manusia. Sementara, tadi Dani harus menahan puluhan kali pukulan Roger. Seberapa kuat pun Dani, pada akhirnya tidak akan tahan juga. Saat ini, sulit mengira-ngira apakah organ dalam pria itu masih utuh atau sudah hancur. Setelah berhasil mengalahkan si pria kuat dengan sekali serangan, Roger tertawa lebar. Kalian, ahli-ahli bela diri negara Nagon, semuanya sampah. Aku tidak terima ini. Kamu harus mati. Tiba-tiba, seorang ahli bela diri yang membawa tongkat panjang melompat ke atas arena dengan bantuan tongkatnya. Setelah berseru dengan sekuat tenaga, tongkat kayu panjang itu diayunkan tinggi-tinggi ke udara. Lalu dengan kekuatan seolah-olah hendak membelah gunung, tongkat itu kembali diayunkan ke arah Roger. Roger lagi-lagi tertawa dingin. Dia mengentakkan kaki ke lantai. Dalam sekejap, pedang panjang yang berada di lantai arena berpindah ke dalam genggaman tangannya. Tepat sesudah itu, Roger berpindah sedikit dari tempat semula, lalu mengayunkan pedang panjang di tangannya.
Bab 929, Dendam. Bagaikan menyapu ribuan pasukan dan angin besar berembus. Bang! Bruk! Krak! Dalam seketika, pedang panjang menebas tongkat kayu itu dan membelahnya menjadi dua bagian. Pedang terus bergerak maju dan melewati dada ahli bela diri itu secepat kilat. Serak! Pakaian ahli bela diri ini robek seketika. Dia langsung tercengang di tempat. Matanya terbelalak dan membeku. Kemudian, dada ahli bela diri ini mulai menyemburkan darah yang banyak. Duk! Ahli bela diri ini tumbang dan darah segar langsung memenuhi lokasi. Lantai arena pun berubah menjadi warna merah. Bahkan sebelum sempat berjuang, ahli bela diri ini telah ditebas oleh Roger. Seiring kematian ahli bela diri ini, tidak ada seorang pun yang berani menantang Roger lagi. Negara sampah! Negara Nagon hanya berisi sampah seperti ini! Roger melemparkan pedangnya dengan meremehkan. AWK sangat murka. Dia langsung mau berdiri, tapi Valentino menahannya. Lanau, kamu pria, kan? Sayang sekali. Sebelumnya aku masih berpikir bahwa kamu ada pria hebat yang tak terkalahkan. AWK menatap Valentino dengan sangat kecewa. Valentino melirik AWK tanpa menjelaskan terlalu banyak. Siapa kamu sebenarnya? Finza berjalan ke tepi panggung, lalu menatap Roger dari atas. Para hadirin yang lain juga penasaran dengan hal ini. Hei. Roger tersenyum dingin, lalu berkata dengan suara pelan. Tuan Finza, ternyata orang terhormat memang pelupa. Apakah kamu sudah tidak ingat dengan Jeffrey Morgan yang kamu kenal 10 tahun lalu? Begitu mendengar nama ini, awalnya Finza tertegun, lalu raut wajahnya berubah drastis. Tidak hanya Finza, bahkan Pak Gustav, Pak Polan, belasan kepala keluarga seni bela diri yang berada di belakang mereka dan para pesilat senior yang ada di tempat pun tampak terkejut. Namun, para ahli bela diri muda seperti AWK malah terlihat kebingungan karena mereka sama sekali tidak pernah mendengar nama ini. Valentino mengerutkan alis. Saat Valentino menanyakan informasi mengenai Roger kemarin, Hugo mengatakan bahwa 10 tahun lalu ada seorang ahli bela diri bermarga Morgan yang berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri. Namun, Hugo hanya membahasnya sebentar. Katanya, dia tidak nyaman untuk membicarakan privasi kompetisi ahli bela diri. Sepertinya ada rahasia yang tersembunyi di dalam masalah ini. Kamu... Kali ini Finza tidak bisa bersikap tenang seperti biasanya. Benar, aku adalah putra Jeffrey Morgan. Aku adalah Roger Morgan. Aku bersabar selama 10 tahun demi menuntut keadilan dari kalian. Roger mendengus dingin. Tidak mungkin. Bukankah seluruh anggota keluarga Jeffrey sudah dimusnahkan? Tidak mungkin. Kata Finza sambil terbelalak. Hei. Sejak awal, ayahku sudah mengetahui bahwa kalian tidak menerimanya. Oleh sebab itu, aku tidak pernah diizinkan untuk muncul di publik. Jadi, tentu saja kalian tidak mengetahui keberadaanku. Ekspresi Roger terlihat mengejek. Suasana langsung hening dan para ahli bela diri muda terlihat kebingungan. Setelah beberapa saat, Finza baru berkata secara perlahan. Berarti kamu adalah orang negara Jawara? Apa? Negara Jawara? Negara yang terletak di pulau kecil itu? Benar. Orang-orang Jawara yang berperang melawan negaranya sendiri pada saat itu. Bagaimana orang negara Jawara bisa berada di kalangan pesilat kota Fero? Begitu mendengar ucapan Finza, kericuhan langsung terjadi di tengah hadirin. Benar. Tepatnya, separuh diriku adalah orang negara Jawara. Setengah darah yang mengalir di dalam diriku adalah darah negara Jawara. Tapi di mataku, negara Jawara berkali-kali lebih kuat dan lebih baik daripada negara Nagon. Hari ini aku datang untuk menagih utang. Aku ingin bertanya, kenapa kalian membunuh ayahku? Tanya Roger. Kali ini, para ahli bela diri muda tidak menjawab.
Dendam atas pembunuhan orang tua memang tidak akan bisa dilupakan. Ayahmu adalah darah campuran. Bagaimanapun, dia juga setengah orang negara Nagon, tapi tidak memiliki kesadaran menjadi orang negara Nagon. Pada kompetisi ahli bela diri kota Fero, ayahmu menyebarkan kekuatan seni bela diri negara Jawara dengan lancang. Setiap mengalahkan seorang ahli bela diri, dia akan mengatakan bahwa negara Jawara adalah yang terhebat, sedangkan negara Nagon sangat lemah. Apakah dia tidak pantas dibunuh? Jawab Finza dengan wajah masam. Haha, konyol. Yang pantas dibunuh adalah kalian, orang negara Nagon. Kami, negara Jawara, akan selalu menjadi negara yang menginjak kepala kalian. Kami boleh membunuh kalian, tapi kalian jangan pernah menyentuh kami sedikit pun. Tidak peduli kesalahan apapun yang kami perbuat, kalian tidak punya hak untuk menyentuh kami. Rajar seperti sudah gila. Matanya memerah ditutupi oleh pembuluh darah. Setelah mendengar sampai sini, akhirnya Valentino pun mengerti. Awalnya, Valentino masih bersimpati kepada Rajar. Bagaimanapun, tidak ada orang yang bisa memaafkan pembunuh yang telah menghabisi orang tuanya. Namun, melihat kronologi kejadian, ayahnya memang pantas dibunuh. Sebagai orang negara Jawara, dia malah menyebarkan seni bela diri negara Jawara di kalangan pesilat negara Nagon dan menghina seni bela diri negara Nagon. Dia memang pantas mati. Hari ini aku datang untuk menunjukkan kepada kalian semua betapa lemahnya seni bela diri negara Nagon bila dibandingkan dengan negara Jawara. Sekarang aku sudah mengalahkan pemimpin kalian. Apa ada lagi yang ingin kalian katakan? Tentu saja, aku akan berdiri di sini. Kalau kalian ingin membunuhku secara berkelompok, silakan lakukan. Tapi itu hanya akan membuatku semakin memandang rendah negara Nagon. Setiap hinaan Rajar terdengar di telinga para hadirin dan membuat semua orang murka. Namun, mereka juga tak berdaya. Pantas saja Rajar sangat kejam. Dia tidak berbelas kasihan saat membunuh orang. Ternyata dia adalah warga negara Jawara. Besarnya dendam yang terjadi di antara negara Jawara dan negara Nagon sudah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dendam ini telah mendarah daging. Kamu! Finza marah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Kemudian, dia melompat turun dari panggung. Tuan Finza, jangan! Pak Polan mencegat Finza, lalu berbisik. Kalaupun memenangkan pertandingan, berdasarkan status kita, kemenangan itu tidak membawa kehormatan. Malah akan menjadi bahan pembicaraan orang. Apalagi, sekarang Dani masih berada di bawah kakinya. Kalau dia, yang paling utama, kalau sampai kamu dan aku dikalahkan, apakah bisa dibayangkan bagaimana dia akan menertawakan kita? Finza mengepalkan tinjunya. Setelah menimbang untung dan rugi, akhirnya dia memutuskan untuk tidak maju. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Lantas apakah kita harus membiarkannya memamerkan kekuatan di sini? Aku benar-benar ingin membunuhnya sekarang juga. Finza melirik Dani yang berada di atas arena, lalu berkata sambil menggertakkan giginya. Entah apakah Dani bisa bertahan hidup. Masalah generasi muda hanya bisa diselesaikan oleh generasi muda, kata Pak Polan. Bahkan Dani saja kalah. Siapa lagi yang bisa bertarung? Siapa lagi yang berani bertarung? Siapapun yang maju, sama saja dengan mengantarkan nyawa. Finza terlihat putus asa. Tuan Finza, apakah kamu melupakan Lano? Kenzo segera menghampiri dan berbisik. Begitu mendengar nama ini, beberapa orang langsung tertegun, lalu tanpa sadar menatap Lanao yang berada di bawah panggung. Tidak bisa. Kemampuan Lano tidak sebanding dengan Dani. Kalaupun maju, dia akan mati, kata Finza sambil menggelengkan kepalanya. Setidaknya harus dicoba. Aku lihat, Lano bukanlah orang sembarangan. Mungkin saja dia adalah harapan terakhir kita. Kenzo berusaha meyakinkan. Finza merasa sedikit ragu. Meskipun dia dan Valentino tidak memiliki hubungan keluarga, dia juga tidak ingin Valentino mengorbankan nyawa dengan sia-sia. Namun, sekarang sudah tidak ada cara lain.
Bab 930, melindungi martabat. Demi martabat dunia seniman bela diri kota Pharaoh dan harga diri seluruh negara Nagon, harus ada orang yang mengalahkan Rajar dengan cara berduel. Kalau sekelompok orang melawan Rajar, dia pasti tidak bisa menahan semuanya. Namun, kalau menggunakan cara itu, keamanan Dani tidak bisa terjamin dan yang lebih penting adalah itu akan membuat negara Jawara semakin memandang rendah negara Nagon. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Permintaanku tidak banyak, selama kalian mengakui kalau negara Jawara lebih hebat daripada negara Nagon, aku akan pergi. Ucap Rajar, lalu dia tertawa sinis dan menoleh ke Finza. Finza terdiam beberapa detik, kemudian dia melihat Valentino. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Valentino malah sudah menganggukkan kepalanya ke Finza. Setelah itu, Valentino langsung berdiri. Finza dan yang lainnya tercengang. Tadi Finza berencana memohon kepada Valentino untuk bertarung dengan Rajar dan mewakili kota Pharaoh. Tak disangka, sebelum dia sempat mengatakannya, Valentino sudah mengerti maksudnya dan langsung berdiri. Seorang seniman bela diri seharusnya begitu. Puji Finza. Dalam situasi di mana tidak ada yang tahu apakah ini akan berakhir buruk atau tidak, Valentino bersedia maju adalah hal yang sangat menyentuh hati orang. Aweka terkejut dan bertanya, "Lano, apa yang ingin kamu lakukan?" "Melindungi martabat negara Nagon." Jawab Valentino dengan datar, kemudian dia berjalan ke arena. "Kak, kamu..." Aweka terdiam. Matanya yang indah dan terlihat dilema itu tertuju pada Valentino. Begitu Valentino melangkah maju, tatapan ribuan orang diarahkan ke Valentino. "Apa yang mau dilakukan Lano? Apa dia ingin menerima tantangan Rajar, orang negara Jawara itu? Wah, Lano berani sekali. Tidak peduli dia menang atau kalah nanti, dengan keberaniannya itu, kedepannya aku akan memanggilnya Kak Lano." Dalam sekejap, semua penonton mulai berbicara tentang Valentino. Pada saat ini, Hansen tiba-tiba berdiri sambil bertumpu pada kursinya. Dia berteriak kepada Valentino. "Lano, kalau kamu bisa mengalahkan orang negara Jawara anjing itu, aku akan meminta maaf padamu. Aku juga akan menjadi anak buahmu. Kalau aku tidak menepati janjiku, aku akan mati disambar petir." Setelah Hansen mengatakan itu, terdengar suara-suara dari setiap sudut lapangan. "Ya, kalau berhasil mengalahkan orang negara Jawara anjing itu, aku akan menjadi anak buah Lano. Lano, berjuanglah. Kami mendukungmu." Terdengar teriakan dukungan dari mana-mana. Semua orang menatap Valentino dengan penuh harapan. Pada saat ini di hadapan Rajar yang merupakan musuh asing, semua orang melupakan dendam lama mereka dan bersatu karena kebencian mereka terhadap musuh yang sama. Bahkan Hansen sepenuhnya berubah dan menyatakan sumpah kepada Valentino. Finza dan beberapa orang tua lainnya tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka juga penuh harapan. Harus ada orang yang melindungi martabat negara Nagon. Lalu sekarang, Valentino adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan itu. Aweka melebarkan kedua matanya dan menatap Valentino dengan tak percaya. Sekarang Valentino menanggung harapan semua orang. Valentino perlahan-lahan berjalan ke arena. Semua penonton mengangkat tangan mereka dan berkata, "Lano, kami percaya padamu. Kalau aku tidak mati, aku akan menggunakan darahku untuk melindungi martabat negara Nagon." Begitu Valentino mengucapkan itu, banyak orang sangat tersentuh. Bahkan sampai ada beberapa wanita yang gampang tersentuh meneteskan air mata. Dalam situasi yang jelas-jelas akan berakhir mati, Valentino masih bersedia maju untuk melindungi martabat negara Nagon. Bagaimana orang tidak terharu? Valentino perlahan-lahan membalikkan badannya dan menatap Rajar. Rajar menyipitkan matanya sambil berkata, "Dari semua seniman bela diri yang ada di sini, kamu satu-satunya yang berhasil menarik perhatianku. Aku bisa melihat kalau kamu punya ambisi yang besar, untuk apa kamu membuang-buang bakatmu di negara Nagon? Jika kamu bersedia kembali ke negara Jawara bersamaku,
Aku jamin kamu akan dihormati oleh banyak orang, menikmati kekayaan yang tak habisnya dan status yang tertinggi. Valentino menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan datar. Kalau bukan tinggal di negara Nagon, apa aku pergi ke negara Jawara yang kecil itu? Kamu sudah makan makanan negara Nagon dan menginjak wilayah negara Nagon, tapi mulutmu terus menghina negara Nagon. Kamu seharusnya mati saja. Roger tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Omong kosong! Memangnya kenapa aku menginjak wilayah negara kalian? Seharusnya kalian merasa terhormat. Kamu kira aku benar-benar menyukaimu? Negara Jawara memiliki banyak seniman bela diri yang lebih kuat darimu. Aku hanya memberikanmu kesempatan. Aku mau lihat apakah kamu bisa menghargainya atau tidak. Ujar Roger dengan sinis. Valentino menatap lurus Roger, lalu berkata, Negara Jawara selamanya adalah musuh negara Nagon. Dulu, sekarang dan kedepannya juga akan begitu. Perkataannya itu cukup mewakili sikap Valentino. Benar sekali. Musuh selamanya. Kami akan selalu mengingat utang darah ini. Musuh selamanya. Ribuan orang ikut berseru. Kilat dingin melintasi mata Roger, dia pun berkata, Kalau begitu, kita tidak usah berbasa-basi lagi. Setelah itu, Roger langsung menendang Dani keluar dari ring, begitu juga pisau panjangnya. Roger sama sekali tidak memerlukan senjata untuk menghadapi Valentino. Ayo, biarkan aku lihat seberapa hebatnya kamu sampai kamu berani sekali menantangku, seorang seniman bela diri dari negara Jawara. Teriak Roger. Lalu, dia memasang pose karate. Selama 2 hari pertempuran sebelumnya, Roger menyembunyikan kekuatannya sedikit. Lagi pula, dia belum mencapai tujuannya. Namun sekarang, dia sama sekali tidak menyembunyikan dirinya lagi. Dia ingin mengalahkan seluruh seniman bela diri negara Nagon yang keras kepala ini dengan seni bela diri negara Jawara. Sebenarnya, mau itu karate, aikido, ataupun judo negara Jawara, semuanya adalah seni bela diri negara Nagon yang kalian pelajari secara diam-diam. Kemudian, kalian mengembangkannya sendiri. Valentino merasa dirinya harus mengoreksi kesalahan Roger. Haha, meskipun begitu, memangnya kenapa? Negaraku mengambil esensinya dan membuang yang tidak berguna, kemudian kami mengembangkan itu semua menjadi seni bela diri yang lebih kuat. Tentu saja kami lebih kuat daripada negara Nagon. Berhenti beromong kosong. Untuk mengetahui siapa yang lebih kuat dan lebih lemah, kita juga harus bertarung dulu. Ucap Roger sambil tertawa sinis. Valentino menyipitkan matanya. Walaupun dia sudah masuk ke arena, dia tidak percaya diri. Dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Roger, dia jelas-jelas merupakan seniman bela diri terkuat yang pernah Valentino ketemu. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang duel ini. Akan tetapi, sekarang Valentino tidak mempunyai alasan untuk melarikan diri. Mau itu demi melindungi martabat negara Nagon ataupun rencananya untuk menaklukkan dunia seniman bela diri kota Vero. Dia tidak punya alasan untuk melarikan diri. Aku hanya perlu menggunakan 2 jurus untuk mengalahkan Dani si sampah itu. Kalau untuk mengalahkanmu, palingan aku hanya memerlukan 3 jurus. Roger menyeringai, kemudian dia menyerang terlebih dulu lagi. Pada saat ini, tidak ada yang bersuara. Semuanya khawatir mengenai hasil pertandingan. Mata mereka dibuka lebar-lebar ke arah Rina. Mereka takut akan ketinggalan satu detail pun. Roger tetap bergerak secepat kilat. Tinju kanannya yang besar dan seberat besi itu diayunkan ke kepala Valentino. Tatapan mata Valentino tampak serius. Dia tidak berani lalai sedetik pun. Setelah dia menganalisis arah serangan Roger, Valentino mulai menghindar. Tinju Roger terlalu ganas, tidak cocok untuk balik dihantam. Bab 931, ada apa di wajahmu? Siut! Valentino tiba-tiba berbalik dan menghindar ke satu sisi. Sedangkan Roger seperti sudah menebak gerakannya ini. Senyumannya terlihat semakin licik. Dia tidak menarik kembali tinjunya,
melainkan langsung menggerakkan kaki kanannya dan mengibaskannya secara horizontal. Bu! Kaki kanannya seketika direntangkan dan terkena bagian pinggang Valentino. Valentino pun kesakitan, dia langsung mengencangkan otot kaki kanannya untuk membalas serangan itu sambil melangkah mundur. Ini pertama kalinya Valentino bertarung dengan Roger dan dia pun merasakan sendiri sekuat apa Roger itu. Kecepatan dan sudut serta kekuatan serangan Roger membuat orang merasa sangat tertekan. Kekuatan yang menakutkan itu sepertinya sudah jauh melewati batas orang biasa. Pantas saja Dani bisa dihajar sampai separah itu. Sampah, kamu hanya bisa menghindar. Roger mengumpat lalu kembali menyerang Valentino. Valentino mundur dengan cepat untuk memberi jarak antara dirinya dengan Roger. Kemudian, dia melompat sekuat tenaga dan berputar di udara. Dengan meminjam tenaga dari putaran itu, dia menendang sekuat tenaga ke arah kepala Roger. Roger mencibir lalu menunduk untuk menghindari serangan Valentino. Kemudian, tanpa menunggu Valentino mendarat di lantai, dia kembali mengerahkan tinjunya ke bagian paha Valentino. Bu! Bagian paha Valentino terhantam, menimbulkan suara hantaman yang keras. Begitu mendarat, Valentino tidak memedulikan rasa sakit di pahanya dan langsung memperlebar jarak. Namun, kecepatan Roger juga tidak biasa, dia maju dan kembali meninju bagian dada Valentino. Dada Valentino pun menerima hantaman keras dan terasa sangat sakit. Namun, dengan dorongan dari tinju ini, dia berhasil memperlebar jarak antara dia dan Roger. Suasana para penonton perlahan-lahan berubah menjadi semakin suram. Pertandingan baru mulai belum semenit, Valentino sudah dipukul berkali-kali oleh Roger. Dia sama sekali tidak bisa membalas serangan Roger. Meskipun belum pasti akan kalah, kalau terus seperti ini, hanya masalah waktu sampai Valentino kalah. Lano, semangat! AWK juga merasa jantungnya seakan-akan berhenti berdetak. Dia pun diam-diam memberi semangat kepada Valentino di dalam hati. Saat ini, irama pertarungan di arena dikendalikan seluruhnya oleh Roger. Posisi menyerang juga dipegang erat oleh Roger. Valentino terpaksa hanya bisa mengambil posisi defensif. Roger bagaikan dewa kematian, sebuah senyuman dingin dan licik terpasang di wajahnya lalu dia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Valentino. Sedangkan Valentino hanya bisa melangkah mundur untuk mengulur waktu, mencari jalan menyerang yang paling pas. Di saat kekuatannya lebih lemah dari lawan dan kecepatan hampir sama, Valentino hanya bisa mencari cara yang tidak biasa untuk membalikkan keadaan. Namun, luas arena sangat terbatas, Valentino bisa menghindar sampai kapan? Tak lama kemudian, area pergerakan Valentino sudah diperkecil oleh Roger menjadi sangat kecil. Aku mau lihat sampai kapan kamu mau menghindar. Roger mencari kesempatan yang pas dan langsung menerjang ke arah Valentino. Kecepatannya lagi-lagi meningkat. Ekspresi Valentino sangat serius. Kakinya bergerak membentuk serangkaian langkah yang tidak bisa dimengerti orang-orang. Lalu dia menghindar ke samping. Namun, dari awal Roger sudah menebak semua rencana Valentino. Dia juga menggeser tubuhnya lalu mencengkeram tulang belikat Valentino. Ketika melihat adegan ini, semua orang langsung terkejut. Sebelumnya, ketika Roger bertanding dengan Dani, dia juga mencengkeram tulang belikat Dani dan langsung mengerahkan puluhan tinju ke badan Dani, membuatnya kehilangan kemampuan bertarung. Sekarang, Valentino juga sudah dicengkeram Roger, maka Valentino juga akan. Tepat di saat para penonton merasa khawatir, Roger menyerang sesuai dugaan mereka. Dia kembali mengepal tangan kanannya dan meninju sekuat tenaga ke arah perut bagian bawah Valentino. Sedangkan Valentino tidak tinggal diam, dia berusaha menahan rasa sakit dan menggerakkan bahunya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Roger. Namun, Roger sama sekali tidak peduli, dia tetap tidak menghentikan tinjunya. Bu! Kedua tangan Valentino mengepal dan ditempelkan untuk menghadang serangan kuat ini. Kemudian, mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Roger terus menyerang, sedangkan Valentino terus bertahan. Pada dasarnya Roger yang menyerang sedangkan Valentino berusaha menghadang serangannya. Dalam setengah menit,
mereka berdua sudah saling menyerang 30-an kali. Sudah berakhir! Tiba-tiba, Roger berteriak lalu mengambil kesempatan untuk meninju wajah Valentino. Mata Valentino membelalak dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Namun, wajahnya tetap terkena sedikit dan dia langsung terdorong mundur puluhan langkah. Otaknya juga berdengung. Sampah! Roger melangkah maju dan langsung meninju bagian tengah dada Valentino, membuat Valentino langsung kesulitan bernapas. Pada saat ini, Valentino merasakan bahaya yang sangat kuat. Dia sudah pernah menghadapi berbagai macam lawan, tapi dia tidak pernah merasa seperti ini. Dia merasa seperti akan segera menghadapi kematian. Valentino sama sekali tidak berani bimbang, dia langsung membungkuk dan menghindari serangan Roger. Namun, sebelum Valentino sempat meluruskan punggungnya, sebuah lengan lagi-lagi menjulur ke arahnya dan mencekik leher Valentino. Valentino bereaksi dengan sangat cepat, dia langsung mengangkat kakinya lalu menginjak ke belakang dengan sekuat tenaga. Di saat yang bersamaan, tangan kanannya juga meninju ke belakang. Namun, Roger sama sekali tidak memberi Valentino kesempatan. Dia langsung menggunakan kedua lengannya dan mengangkat Valentino ke udara. Kemudian, dia langsung membanting Valentino ke lantai. Valentino yang berada di udara sama sekali tidak bisa menggunakan tenaganya. Dia sama sekali tidak bisa melawan, dia hanya bisa diam dibanting oleh Roger. Bu! Gedebu! Roger mengangkat tubuh Valentino tinggi-tinggi lalu membantingnya ke lantai arena dengan sekuat tenaga. Sebuah suara hantaman keras menggema. Tubuh Valentino pun mendarat di lantai arena yang keras. AWK langsung berdiri dan berteriak ke arah arena. Lanao! Sedangkan jantung semua penonton di tempat seakan-akan diremas kuat. Tidak boleh! Tidak boleh! Finza menggertakkan giginya, dia ingin menghentikan pertandingan ini. Sampah sudah seharusnya mati! Setelah mengumpat, Roger pun menendang Valentino. Bu! Begitu dia menendang Valentino, tubuh Valentino pun langsung terhempas beberapa meter ke arah tepi arena. Kalau dia berguling jatuh dari arena, maka Valentino akan dianggap kalah. Valentino tiba-tiba tersadar, kakinya langsung dihentakkan ke lantai lalu menggunakan gesekan telapak tangan dan lantai untuk menghentikan tubuhnya. Terakhir, Valentino berhenti tepat di tepi arena. Tanpa menunggu Roger menghampirinya, Valentino langsung berdiri dan berlari ke tengah arena. Haha! Sampah! Aku tidak akan memukulmu sampai keluar arena. Aku mau memukulmu sampai kamu memohon ampun dan mengaku kalah. Roger tertawa terbahak-bahak, lalu kembali menerjang ke arah Valentino. Bam! 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 Mereka berdua lagi-lagi saling bertarung, Roger lagi-lagi berhasil meninju wajah Valentino. Meskipun Valentino tetap berhasil menghindar lebih dari setengah serangan Roger, tinju Roger tetap berhasil menggores wajah Valentino. Tepat di saat ini, gerakan Roger tiba-tiba berhenti dan dia melihat Valentino dengan tatapan kaget. Valentino sama sekali tidak sempat memikirkan apa yang dipikirkan Roger, dia terus bernapas terengah-engah. Tiba-tiba, Roger bertanya, "Ada apa dengan wajahmu?" Mendengar pertanyaan Roger, semua penonton langsung menoleh melihat wajah Valentino. Mereka melihat kulit bagian samping wajah Valentino terkelupas. Terlebih lagi, hidung Valentino juga seperti bengkok karena dipukul, bentuk wajahnya terlihat sangat aneh. Valentino sangat terkejut, dia segera menyentuh wajahnya untuk meratakan topengnya. "Coba kulihat, sebenarnya ada apa di wajahmu?" Roger tiba-tiba menerjang maju dan meninju Valentino. Valentino tidak bisa menghindar, dia terpaksa menghadang tinju itu dengan kedua tangannya. Tepat di saat ini, Roger tiba-tiba meluruskan jari-jarinya dan meraih wajah Valentino. Kecepatan Roger terlalu cepat, bahkan Valentino juga tidak sempat bereaksi. Dalam sekejap, Roger sudah berhasil meraih kulit di sudut wajah Valentino. Serak! Di bawah tatapan semua orang,
sebuah suara robekan terdengar. Roger merobek selapis kulit dari wajah Valentino. Astaga! Dalam sekejap, semua orang pun mengeluarkan seruan kaget. Sedangkan AWK membelalak dan langsung melompat berdiri dari kursinya. Dia melihat setelah selapis kulit itu dirobek, muncul sebuah wajah yang sama sekali berbeda dengan yang sebelumnya. Saat ini, wajah Valentino simetris, rangkanya jelas dan matanya sangat indah. Meskipun di bagian sisi wajahnya ada sedikit bagian yang biru, ketampanannya tetap tidak berkurang. Ketampanannya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ketampanan Dani yang tampak lebih elegan dan berwawasan, tapi Valentino terlihat lebih jantan dan lebih enak dilihat. Dibandingkan dengan wajah sebelumnya yang sangat biasa, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Saat ini, semua penonton di tempat kebingungan, mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Sedangkan AWK membelalakan matanya, lalu napasnya jadi terburu-buru. Dia melihat lurus ke wajah Valentino. Di benaknya muncul wajah seseorang, kemudian wajah itu perlahan-lahan bergabung dengan wajah Valentino saat ini. Bab 932, Potensi. Wajah yang muncul di benak AWK berasal dari satu-satunya foto Valentino dari kota Neo yang dia punya di ponselnya. Sedangkan wajah Lano yang saat ini ada di atas Rina itu sudah perlahan-lahan bergabung dengan wajah di benaknya itu. Mata AWK terus-menerus melebar, jantungnya juga terus berdetak kencang. Valentino Wijaya, Lano Wijaya, Valentino Wijaya, Lano Wijaya. Pada saat ini, di benak AWK terus terngiang dua nama ini. Sampai akhirnya, AWK mau tidak mau harus menerima kenyataan ini. Valentino adalah Lano. Lano adalah Valentino yang selama ini selalu dia dambakan. Mereka berdua adalah orang yang sama. AWK tiba-tiba merasa dirinya sangat bodoh, bisa-bisanya sama sekali tidak pernah mencurigai hal ini. Sebenarnya asalkan dia lebih memerhatikan detail-detail di sekitar Lano, dia pasti bisa menyadari ada yang aneh. Hanya saja, dulu kesan AWK terhadap Lano sangat buruk, membuatnya sama sekali tidak berpikir ke arah sana. Sekarang dipikir-pikir lagi, semua yang dilakukan Lano di kota Vero bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Hanya pria sekuat Valentino dari kota Neo yang bisa melakukan hal sebesar itu. Terlebih lagi, AWK dari dulu sudah merasa bahwa mata Valentino dan Lano jelas-jelas sama persis. Namun, dia tetap tidak mencurigai bahwa mereka berdua mungkin adalah orang yang sama. Lano Wijaya, kamu membohongiku! AWK berteriak keras dan air matanya langsung mengalir. Perasaan AWK saat ini bercampur aduk. Senang, sedih, marah, kesal bercampur jadi satu. Namun, saat ini tidak ada yang memerhatikan tingkah laku AWK. Semua orang di tempat, termasuk Roger, melihat Valentino dengan tatapan kaget. Tidak ada yang menyangka ternyata Valentino memakai topeng dan menyembunyikan wajah aslinya. Finza juga membelalakan matanya, dia tidak tahu harus bagaimana. Apa yang harus dia lakukan? Namun, orang-orang yang ada di sini kebanyakan adalah anggota keluarga seni bela diri yang jarang keluar rumah. Mereka sangat jarang berinteraksi dengan dunia luar, apalagi mengetahui kabar-kabar di luar kota Vero. Oleh karena itu, di antara ribuan orang di sana, hanya AWK yang tahu identitas asli Valentino, yang lainnya hanya kebingungan. Namun, sebodoh apapun AWK, dia juga tidak mungkin mengekspos identitas Valentino di sini. Valentino menyembunyikan identitasnya pasti ada rencananya sendiri. Jadi, dia tidak akan mengekspos Valentino. Roger melihat wajah Valentino lekat-lekat lalu mencibir dan berkata, "Negara Nagon benar-benar sampah. Datang berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri saja mau menyembunyikan wajah. Kamu sebegitu tidak percaya dirinya? Beritahu aku, siapa kamu sebenarnya?" Roger langsung menginterogasi Valentino. Para penonton juga melihat Valentino. Mereka juga penasaran siapa sebenarnya Valentino, kenapa dia menyembunyikan wajahnya. Menghadapi tatapan curiga dari semua orang, Valentino merasa sedikit khawatir, tapi ekspresinya tetap datar. Melihat ekspresi dan tingkah laku para penonton di sekitar,
selain Arka, seharusnya tidak ada yang mengenali dirinya. Namun, kalaupun mereka mengenalinya, Valentino juga tidak akan ketakutan. Saat ini, mereka semua berada di Pulau Vero, terpisah dari dunia luar, informasi apapun tidak akan bisa tersebar keluar. Jadi, kalaupun dia terekspos, sebenarnya juga tidak akan jadi masalah besar. Nanti ketika dia langsung pulang ke kota Neo, dia terekspos atau tidak hanya masalah waktu. Valentino melihat lurus ke Roger dan berkata dengan nada serius. Tidak peduli aku siapa namaku atau apakah aku menyembunyikan wajahku atau tidak, aku tetap warga negara Nagon. Tidak peduli kapan dan dimanapun, aku adalah warga negara Nagon. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa diubah siapapun. Kata-kata Valentino ini ditujukan tidak hanya pada Roger, tapi juga pada semua orang yang ada di sana. Begitu dia selesai berbicara, semua orang pun langsung terdiam. Kemudian, mereka ikut mengangguk. Pemikiran mereka juga terbuka. Benar, tidak peduli apa identitas Lanao, pertama-tama dia adalah seorang warga negara Nagon, dia adalah saudara kita. Finza juga mengangguk dan berkata dengan serius. Setidaknya, Roger tidak bisa dibandingkan dengannya. Mendengar kata-kata Finza, Pak Gustav dan Polan juga diam-diam mengangguk. Perkataan ini sangat masuk akal. Tidak peduli apa identitas Lanao yang sebenarnya, ini adalah masalah negara Nagon, sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang luar seperti Roger. Saat ini, yang harus mereka lakukan adalah bekerja sama dan melawan orang luar. Roger, kamu tidak usah mencoba mengadu domba. Lanao juga tidak perlu memberitahu identitas aslinya kepadamu. Finza langsung melangkah maju dan melihat Roger dengan tatapan galak. Benar. Setidaknya kami mengerti satu hal, Lanao adalah warga negara Nagon. Kamu mau mengadu domba kami? Tidak mungkin. Kami mendukung Lanao. Dukung Lanao, bunuh anjing negara Jawara. Dalam sekejap, semua orang di sekitar Erina sadar dan langsung berteriak penuh kebencian secara bersamaan. Saat ini, mereka semua memiliki hati yang sama dan bersatu. Roger melihat ke sekeliling dengan tatapan kaget. Dia tidak menyangka orang-orang negara Nagon ternyata sekompak ini. Namun, hal ini sama sekali tidak berpengaruh terhadapnya. Tidak peduli apakah Valentino mendapatkan dukungan orang sekitar atau tidak, dia tetap bisa membunuh Valentino untuk membuktikan kehebatannya dan membuktikan kehebatan seni bela diri negara Jawara kepada semua orang. Haha, konyol sekali. Memangnya aku perlu mengadu domba kalian? Tidak peduli kamu itu siapa, hari ini kamu sudah pasti akan mati. Roger tertawa lalu kembali menyerang Valentino. Valentino menghela napas panjang. Saat ini, kondisi hatinya kembali berubah drastis. Sebelumnya, Valentino selalu mempertimbangkan identitasnya, jadi dia selalu berhati-hati dalam bertindak. Namun sekarang, identitasnya sudah terekspos, dia sama sekali tidak perlu berhati-hati lagi. Dia bisa bertarung dengan bebas. Ayo maju! Valentino berdeham ringan lalu membengkokkan lengannya dan mengepalkan tangannya. Kemudian, dia menerjang menyambut Roger. Bruk! Mereka berdua bertubrukan dan menyebabkan reaksi yang sangat kuat. Kali ini, Valentino melangkah mundur 3 langkah karena reaksi itu, sedangkan Roger juga mundur selangkah. Terlihat sedikit kekagetan di mata Roger. Kekuatan Valentino seakan-akan meningkat drastis dalam waktu 1 menit. Mustahil. Perjalanan seni bela diri adalah proses bertahap, harus terus berlatih baru bisa memiliki kemampuan yang berarti. Roger sudah berlatih seni bela diri negara Jawara dari kecil. Dia juga sudah mencoba memahami inti dari setiap teknik selama 10 tahun baru bisa memiliki kekuatan sehebat ini untuk datang balas dendam. Sedangkan Valentino yang sebelumnya selalu berada di bawahnya, dalam waktu tidak sampai 2 menit, kekuatannya bisa-bisanya meningkat drastis. Kenapa bisa begini? Kalian orang negara Jawara tidak akan pernah mengerti kehebatan seni bela diri negara Nagon. Valentino mencibir lalu kembali menerjang maju. Sampah yang suka so misterius.
Roger mengumpat marah, lalu mengulurkan kedua lengannya untuk merobek lengan bajunya. Otot lengannya yang kekar pun terlihat. Seketika, mereka berdua saling bertarung dengan sengit. Kali ini, Valentino memang terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di pertarungan sebelumnya, Valentino selalu hanya bisa bertahan, sama sekali tidak bisa melawan. Namun sekarang, dia sudah bisa mencari kesempatan untuk menyerang balik dengan tinju maupun tendangan. Bab 933, tidak akan mengaku kalah selamanya. Aku percaya bahwa Lano pasti memiliki fisik yang akan semakin kuat seiring pertarungan. Hansen melebarkan matanya, lalu bergumam. Tubuhnya memiliki kekuatan tak terbatas dan bisa disesuaikan dengan kemampuan lawan. Sedangkan Finza dan yang lainnya sontak terbelalak kaget. Dia akan semakin kuat saat bertemu dengan musuh yang kuat. Bagaimana mungkin? Kemampuan seperti ini bukankah hanya bisa ditemukan dalam legenda? Tanya Pak Gustav dengan terkejut. Finza merenung sejenak, dia melihat gerakan Valentino, lalu berkata dengan suara yang pelan. Kalau ini bukan alasannya, maka tidak ada alasan lain yang bisa menjelaskannya. Pak Polan menganggukkan kepalanya juga, lalu berkata. Dengan fisik seperti ini, dia harus terus bertarung tanpa henti. Kalau bertemu dengan lawan yang lebih hebat, maka dia bisa merangsang kekuatan dalam tubuhnya, bahkan lebih efektif dari orang yang belajar ilmu seni bela diri. Pak Gustav terdiam beberapa saat, lalu berkata sambil menghela napas. Kalau Lano benar-benar memiliki fisik seperti ini, itu berarti dia masih bisa bersaing dengan Roger. Finza menganggukkan kepala, lalu berkata. Kita lihat dulu, nanti baru dibahas lagi. Pada saat ini, Dani juga sudah siuman dan sedang ditopang duduk ke kursi. Keluarga Alatas ingin Dani melakukan perawatan terlebih dahulu di rumah sakit, tetapi dia menolaknya dan bersikeras untuk menyaksikan pertarungan di sini. Pada saat ini, Valentino tidak memiliki pemikiran lain dalam hatinya dan terus bertarung sengit dengan Roger. Awalnya, Valentino masih bisa membalas serangan, tetapi seiring berjalannya waktu, kesenjangan kekuatan mereka tampak semakin jelas. Segera, Valentino berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan hanya bisa menahan serangan Roger secara paksa. Roger tersenyum kecil. Baginya, bertarung dengan Valentino seperti permainan kucing menangkap tikus. Tentu saja, orang yang berperan sebagai tikus adalah Valentino. Biug! Roger berkedip, lalu menangkap kesempatan untuk menonjok perut Valentino dengan kuat. Valentino seketika membungkukkan badannya dan akhirnya merasakan rasa sakit yang dialami Dani sebelumnya. Tinju Roger seperti terbuat dari baja yang kuat. Ketika tinju itu menghantam perut orang, pukulan itu seolah akan menghancurkan organ dalam tubuh manusia. Ag! Valentino tanpa sadar mendesah kesakitan. Tubuhnya seperti akan kehilangan napas. Dia pun segera menarik napas dalam-dalam. Dalam pertempuran yang sengit ini, kalau dia tidak bisa bernapas dan tak bisa mengerahkan tenaganya, maka dia pasti akan mati. Apakah kamu masih tidak mau mengaku kalah? Roger menyilangkan kedua tangannya dan mengepalkannya dengan kuat, lalu menghantamkannya dari atas ke bawah. Biug! Valentino tidak bisa menghindar dan lehernya langsung terkena serangan itu. Dia pun terjatuh ke lantai. Ekspresi Roger sangat kejam. Kemudian, dia menghantam perut Valentino dengan lututnya dan menyikuk punggung Valentino dengan kuat. Roger mengulangi ketiga pukulan secara berturut-turut, membuat Valentino tidak memiliki tenaga dan kembali terjatuh. Biug! Ekspresi Roger semakin ganas. Dia tiba-tiba menginjak kepala Valentino. Biug! Kaki Roger mendarat di atas kepala Valentino. Dengan kekuatan dari atas, Valentino langsung tergeletak di lantai. Roger melangkah maju dan menginjak punggung Valentino, membuat Valentino tidak bisa bergerak sama sekali. Roger sangat menyukai perasaan menginjak-injak lawannya, rasanya seperti dirinya yang paling hebat di dunia ini. AWK menggigit bibirnya dan memandang dengan Valentino dengan perasaan sakit hati.
Ribuan orang di lokasi juga merasa sangat marah, tetapi mereka tidak berdaya. Siapa lagi? Roger menginjak Valentino, lalu berseru dengan angkuh. Siapa lagi yang tidak puas? Majulah! Tidak ada orang yang menjawab, suasana menjadi sunyi. Seberapa banyak kepercayaan diri yang diberikan sampah ini pada kalian, hingga kalian berpikir untuk ingin mengalahkan ilmu bela diri negara Jawara? Roger berkata dengan nada mengejek, kemudian tiba-tiba menendang kepala Valentino. Biug! Roger terus menginjak tanpa ampun, membuat kepala Valentino menjadi berputar-putar. Biug! 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 Kemudian, Roger menginjak Valentino dengan gila. Dia seolah-olah akan menginjak Valentino hingga mati. Jangan pukul lagi! Kami menyerah! Hugo merasa sangat marah dan tiba-tiba berseru ke depan ring. Kami menyerah! Alka juga berseru. Lano, kamu cepat menyerah. Kita mengaku kalah, oke? Namun, Valentino atau Roger seperti tidak mendengar seruan mereka. Roger terus menginjak, sedangkan Valentino menanggung semua ini dan hanya memegangi kepalanya dengan sepasang tangan. Dia menggigit bibirnya sambil terengah-engah. Ayo mengaku kalah, menyerahlah dan katakan kalau ilmu seni bela diri negara Nagon tidak sebaik negara Jawara, cepat katakan. Roger menginjak kepada Valentino sambil memarahi. Selama kamu mengatakan ini, aku akan mengampunimu dan kamu tidak akan mati. Valentino melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan menggertakkan giginya. Aku adalah orang negara Nagon. Lebih baik aku mati daripada harus berlutut mengakui kekalahan. Aku, Lano Wijaya, tidak akan tunduk padamu. Negara Nagon juga tidak akan tunduk pada negara Jawara. Begitu Valentino mengatakan itu, semua orang terkejut. Semua orang ternganga dan merasa sangat terkejut. Semua orang memiliki jiwa patriotisme. Namun, jika mengorbankan nyawa sendiri, sepertinya sebagian besar orang akan mempertimbangkannya lagi. Sedangkan Valentino masih bisa mengatakan hal seperti ini dalam situasi segenting ini. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Orang-orang kota Fero merasakan kesetiaan ini. Dulu, kota Fero diserang oleh negara Jawara dan banyak orang yang gugur saat melindungi negara Nagon. Tindakan Valentino pada saat ini sama dengan orang-orang yang berjiwa patriotisme itu. Banyak orang yang menangis karena terharu. Haha, tidak boleh berlutut. Kamu sekarang sedang kuinjak, itu bahkan lebih buruk dari berlutut. Meski ucapanmu sangat indah hari ini, kamu juga hanya orang yang tak berguna dan negara Nagon adalah negara sampah. Mata Roger memancarkan kekejaman. Dia terus menginjak dan menendang Valentino hingga Valentino terpental sejauh beberapa meter. Uhuk! 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 Valentino terlempar beberapa meter. Kemudian, dia menopang tubuhnya dengan sepasang tangannya dan merangkak bangun dengan perlahan dari lantai. Dia bangkit dengan terhuyung-huyung, membuat orang terharu saat melihatnya. Negara Nagon tidak akan mengaku kalah. Tatapan dan nada bicara Valentino sangat tegas. Roger merasa sangat marah. Dia melangkah maju ke arah Valentino. Valentino melebarkan matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya, lalu menghantamkannya ke arah Roger. Namun, kecepatan dan kekuatan Valentino sekarang tidak sebaik sebelumnya. Oleh karena itu, Roger dapat menghindari tinju Valentino dengan sangat mudah, kemudian meninju wajah Valentino. Biug! Paft! Roger meninju wajah Valentino hingga membuat Valentino terjatuh dan menyemburkan darah dari mulutnya. Bab 934, mengaku kalah. Saat melihat Valentino kembali terjatuh di ring, banyak orang yang berseru terkejut. AWK menggigit bibirnya dengan kuat dan merasa sakit yang menyayat hati. Valentino terbaring di lantai dengan napas terengah, kemudian menahan napas untuk bangkit lagi. Tubuh Valentino tampak bergemetar, seolah-olah akan terjatuh karena embusan angin. Namun,
dia tetap berusaha bangkit dengan perlahan. "Dasar sampah! Ayo ke sini, sampah!" Roger juga terlihat terkejut. Roger tahu seberapa besar kekuatan yang dia gunakan saat menyerang. Kalau orang lain, meskipun itu adalah Danny, juga akan tergeletak di lantai dan tidak bisa berdiri. Kegigihan Valentino berada di luar dugaan Roger. Ribuan orang yang ada di lokasi juga merasa sangat terkejut. Valentino bisa-bisanya berdiri lagi. Dengan kondisi Valentino sekarang, meskipun dia pura-pura mati, juga tidak ada orang yang akan mengatainya. Namun, dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk bangkit lagi. Huh. Valentino memegang dadanya dengan satu tangan sambil terengah-engah, sedangkan sepasang matanya yang suram itu tetap menatap Roger. "Kenapa kamu tidak mau mengalah? Kenapa tidak mau mengalah?" Roger semakin emosi dan melangkah maju untuk terus meninju Valentino lagi. Bam! Bam! Pukulan depan, lurus, bawah, dan samping. Pada saat ini, Roger seperti menganggap Valentino sebagai karung pasir dan terus menyerangnya. Dalam waktu belasan detik, Roger sudah memukul Valentino sebanyak puluhan kali. Bahkan jika Valentino adalah manusia besi, dia juga akan dipukul hingga penyok. Valentino tidak memiliki tenaga untuk membalasnya. Dia hanya bisa menerima pukulan, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk jatuh. Roger juga tidak membiarkan Valentino jatuh. Saat Valentino akan jatuh, Roger akan mengangkat Valentino dan terus menyerangnya. Pada saat ini, mata Roger memerah dan aura kuat di sekujur tubuhnya membuat semua orang ketakutan. Roger seperti iblis. Sekujur tubuhnya memancarkan tekanan yang ganas, membuat ribuan orang di lokasi menjadi sesak. "Hentikan, jangan pukul lagi. Kami mengalah, kami mengaku kalah." AWK mulai menangis dan langsung menyerbu kering. "Kakak." Mata Kelvin juga menjadi basah, dia segera melangkah maju untuk memeluk AWK dengan erat. Dengan kondisi Roger sekarang, siapa yang berani mendekatinya, maka dia akan membunuh orang itu. "Lepaskan aku. Dia adalah Lano, orang yang aku suka." Teriak AWK dengan menyayat hati. Kali ini, AWK tulus dan sama sekali tidak berpura-pura. Awalnya dia menyukai Valentino dari kota Neo. Kemudian, dia menyukai Lano dari kota Vero secara perlahan. Saat mengetahui kedua orang ini adalah orang yang sama, AWK tidak berani percaya. Kemudian, dia merasa keajaiban takdir dan semakin yakin bahwa pilihannya tidak salah. Di saat menyukai dua orang yang sama, cintanya semakin dalam. "Kakak, kamu jangan gegabah. Sekarang Kak Lano tidak bisa diganggu. Kita harus percaya padanya." Kelvin bersikeras tidak melepaskan AWK. "Tidak. Aku tidak mau dia menjadi tiran dan juga tidak ingin dia begitu membelah martabat negara Nagon. Aku hanya ingin dia baik-baik saja." Air mata AWK melunturkan riasan di wajahnya, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Saat mendengar ucapan AWK ini, tidak ada orang yang merasa tidak senang. AWK hanya seorang wanita yang tidak ingin orang yang dicintainya mengalami bahaya. Jadi, AWK tidak salah. "Aku baik-baik saja." Saat ini, di atas ring, terdengar suara yang lemah. AWK tercengang, lalu dia melihat ke atas ring. AWK melihat Valentino dipukul hingga begitu malang, tetapi tatapan pria itu tetap tegar dan tidak memiliki niat untuk mengakui kekalahan. "Bam!" Tiba-tiba sebuah tonjokan yang ganas mendarat di dahi Valentino. Dahi Valentino terluka parah dan otaknya langsung bengong dalam seketika. Kemudian, dia terjatuh ke belakang. "Bruk!" Valentino terjatuh lagi. "Bangun sampah! Ayo bangun!" Seru Roger dan hendak melangkah maju. "Hentikan! Dia tidak memiliki tenaga untuk bertarung lagi." Finza tiba-tiba berseru untuk menghentikan tindakan Roger. Roger tersenyum sinis, lalu berbalik untuk melihat ke arah Finza dengan perlahan. Roger mencibir.
Kenapa? Ingin mengakui kekalahan? Finza menggigit bibirnya. Mengakui kekalahan pada orang negara jawara benar-benar suatu penghinaan. Namun, dia tidak memiliki pilihan lain. Valentino benar-benar orang yang bertalenta. Jika Valentino meninggal di ring, itu juga merupakan suatu kerugian di dunia seni bela diri negara Nagon. Finza tidak mungkin memaksa Valentino untuk mengorbankan nyawanya untuk bertaruh hasil yang tidak bisa diketahui. Oke, kami mengakui. Tunggu. Sebelum Finza selesai berbicara, terdengar suara lemah seseorang. Semua orang tiba-tiba membelalak sambil melihat ke sumber suara. Mereka melihat Valentino terbaring di lantai sambil menjulurkan tangan secara perlahan, kemudian menopang lantai. Setelah mencoba beberapa kali, dia baru berhasil berdiri. Saat Valentino sedang berusaha berdiri, semua orang merasa tersentuh dan menatap Valentino dengan tegang. Shos! Tiba-tiba, Dani berdiri secara perlahan dengan bantuan orang di samping. Kemudian, Reggie, Trevor, Hansen dan lainnya berdiri satu persatu. Diikuti oleh puluhan, ratusan dan ribuan orang. Dalam waktu yang singkat, ribuan orang berdiri menatap Valentino. Ribuan orang berdiri secara serentak, mereka menggunakan cara ini untuk menyatakan rasa hormat mereka. Pada saat ini, tidak ada orang yang berbicara. Semua orang menatap sosok di atas ring, seperti menatap seorang pahlawan. Tubuh Valentino penuh dengan noda darah, pakaiannya bahkan robek. Namun, di mata semua orang, Valentino adalah sosok seperti dewa yang berwibawa. Pahlawan. Valentino adalah pahlawan sesungguhnya. Tetua seperti Finza yang telah mengalami berbagai rintangan hidup, pada saat ini juga merasa terkejut dan berteriak dengan sulit percaya. Leno, kamu! Finza tidak mengerti kenapa Valentino begitu bersikeras, apa yang ditanggungkan dalam hatinya. Aku, Lano Wijaya tidak akan mengaku kalah. Negara Nagun juga tidak akan pernah mengaku kalah. Valentino menarik napas dalam-dalam, kemudian meraung. Suara teriakan ini seakan menggetarkan gunung. Suaranya terngiang-ngiang di langit Pulau Vero. Sosoknya yang lemah malah meneriaki ucapan yang mengejutkan hati orang-orang. Seketika, banyak orang yang merasa ingin menangis. Aku tidak sebaik dia. Dani menghela napas. Pada saat ini, dia sangat kagum pada Valentino. Hanya orang seperti Valentino yang memiliki hak menempati posisi pemimpin untuk memimpin ribuan ahli bela diri. Roger tiba-tiba memalingkan kepala dan menatap Valentino. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak berani membunuhmu? Sekujur tubuh Roger memancarkan aura yang ganas dan cahaya kekejaman tersirat dalam matanya. Lalu, dia segera melangkah ke arah Valentino. Bab 935, matilah. Saat Roger tiba di depannya, Valentino malah menonjok wajah Roger terlebih dahulu. Dasar sampah! Meski aku berdiri tanpa menghindar, memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Roger marah dan berdiri diam untuk menahan pukulan Valentino. Duak! Pukulan Valentino sama sekali tidak melukai Roger. Roger tersenyum dingin, lalu balas menonjok dada Valentino dengan ganas. Mereka bisa mendengar suara hantaman. Valentino pun dihajar mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh lagi. Kenapa sulit sekali membuatmu mengaku kalah? Memangnya kenapa kalau kamu tunduk padaku? Cepat beritahu aku. Roger melangkah maju dan terus menonjok Valentino. Roger akan bertanya dengan suara keras setiap kali dia menonjok Valentino. Orang negara Nagun memang tidak berguna dan tidak bisa dibandingkan dengan orang negara Jawara. Kenapa tidak bisa mengaku kalah? Kenapa? Setelah mengatakan itu, Roger kembali mengerahkan tinjunya. Ban, kenapa tidak mau mengaku kalah? Kenapa? Kenapa tidak mau mengakui kalau negara Nagun adalah sampah? Biug! Biug! Kenapa? Kondisi Roger sedikit menggila.
Dia terus menonjok Valentino dengan liar. Pada saat ini, Valentino bagaikan sampan di tengah lautan yang mengalami badai hujan dan hampir hancur berkeping-keping. Negara Nagon ada leluhur kalian! Wajah Valentino penuh darah. Matanya tersirat ejekan, lalu dia tiba-tiba meraung. Sialan! Pergilah ke neraka, dasar sampah! Saat ini, Roger sangat marah. Dia seolah-olah ada api yang berkobar di dadanya. Kemudian, dia menendang Valentino dengan ganas. Bam! Roger menendang Valentino dengan murka. Valentino pun terlempar sejauh 5 meter, kemudian terjatuh ke lantai. PPVT! Valentino terjatuh di atas lantai, entah masih hidup atau sudah mati. Pada saat ini, suasana menjadi sunyi senyap. Banyak orang yang menangis tanpa suara. Kegigihan, keadilan, keangkuhan dan keyakinan Valentino. Setiap sisinya menyentuh hati semua orang. Setiap ucapan dan tindakannya telah menaklukkan hati orang yang ada di sini. Plak! Plak! Mata Hansen memerah, kemudian dia menampar dirinya dengan kuat. Hansen menyesal. Dia menyesal telah melawan Valentino sebelumnya dan bahkan sengaja meracuni Valentino. Jika bukan karena racunnya yang membuat kondisi Valentino menjadi tidak baik, Valentino juga tidak mungkin akan begitu malang. Sekarang Valentino kalah dari Roger, maka Hansen adalah kaki tangan pelaku. Jika Valentino mati, dia akan hidup dalam penyesalan selamanya. Pada saat ini, AWK membuka mulutnya, tetapi kehilangan suaranya di tempat dan tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Ribuan orang berdiri tegak sambil menatap Valentino dengan serius. Semua orang secara serentak memikirkan sesuatu. Keberadaan Lano bisa menjamin kemakmuran dunia seni bela diri di kota Fero. Selama ada Lano, maka kemakmuran dan kekuatan negara Nagon bisa terjamin. Aku masih belum kalah. Selama aku belum mati, maka aku belum kalah. Dalam waktu tidak sampai 20 detik, Valentino mengangkat tangannya lagi, kemudian menopang diri untuk bangkit dengan perlahan. Kali ini, Valentino tetap belum berdiri stabil setelah mencoba 3 kali. Lano, kita menyerah saja. Finza melangkah maju dengan ekspresi sedih. Pak Gustav mengerutkan alisnya, lalu berkata, selama kita masih hidup, maka tidak perlu khawatir tidak bisa balas dendam. Kita tahan sejenak. Setelah kita cukup kuat, kita baru balas kembali. Pak Polan juga membujuk dengan nada yang serius. Iya, Lano, potensimu sangat besar, tapi sekarang kamu masih membutuhkan waktu untuk semakin kuat. Jangan bertarung lagi. Lano, berhentilah. Kak Lano, menyerahlah. Kak Lano, meskipun kalah, kamu tetap menang dalam hatiku. Mulai hari ini kami akan mengikutimu. Aku mengikutimu, Kak Lano. Menyerahlah. Banyak orang yang berlinang air mata dan membujuk Valentino untuk menyerah. Namun, Valentino sangat gigih dan menggelengkan kepala dengan perlahan. Demi menghemat tenaga, dia tidak banyak bicara lagi. Namun, tatapannya yang gigih sudah cukup menyatakan banyak hal. Roger telah kehilangan kesabaran dan matanya tersirat hawa membunuh. Meskipun hari ini dia tidak bisa meninggalkan Pulau Fero, dia juga mau membunuh Valentino. Jika Valentino masih hidup, pasti akan menimbulkan bahaya. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Roger menggertakkan giginya. Dia melangkah maju, lalu tiba-tiba meninju dagu Valentino dari bawah. Valentino ingin menghindar, tetapi tubuhnya tidak bisa dikendalikan dan gerakannya juga sangat lambat. Bam! Tinjuan ganas yang mengenai dagu Valentino dari bawah membuat Valentino terangkat. PPVT! Darah menyembur keluar dari mulut Valentino, kemudian dia kembali terpental ke belakang. Roger melangkah maju dan menendang Valentino yang sudah terjatuh ke lantai, kemudian menginjak kepala Valentino. Aku ingin melihat kepalamu yang lebih keras atau kakiku yang lebih keras.
Roger membulatkan tekadnya bahwa dia ingin menginjak-injak kepala Valentino hingga hancur berkeping-keping. Situasi seperti itu pasti akan sangat mengejutkan orang. Roger merasa semakin bersemangat saat memikirkannya dan langsung ingin menyerang Valentino. Roger, kalau kamu menyentuhnya lagi, meskipun melanggar sumpah, aku akan membuatmu mati di Pulau Fero, seru Finza. Haha, bukankah negara Nagon hanya memiliki kemampuan seperti ini? Memang kenapa kalau kalian bekerja sama untuk membunuhku? Membunuhku dalam jumlah yang banyak, apakah itu bisa membuktikan kekuatan ilmu seni bela diri negara Nagon? Meskipun kalian membunuhku, kalian juga tidak bisa merubah kenyataan bahwa ilmu seni bela diri negara Nagon hanyalah sampah. Kalau kalian membunuhku dengan 1 lawan 1, aku akan merasa puas. Tapi, apakah kalian memiliki kemampuan itu? Hahaha. Saat menghadapi ancaman Finza, Roger tidak takut sama sekali, malah tidak tahan untuk tertawa terbahak-bahak. Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang menjadi bisu. Apa yang dikatakan Roger itu benar. Meskipun mereka membunuh Roger bersama-sama, itu sama saja dengan membohongi diri sendiri saja. Membunuh Roger dalam jumlah yang banyak tidak bisa membuat orang mengakui kehebatan ilmu seni bela diri negara Nagon. Meskipun itu adalah cara penyelesaian yang paling cepat, ada beberapa hal yang artinya lebih penting. Karena aku berani berdiri di sini, artinya aku tidak takut mati. Aku datang ke sini, juga hanya ingin memberitahu kalian bahwa seberapa buruknya negara Nagon dan seberapa hebatnya negara Jawara. Cepat atau lambat, negara Jawara akan berkuasa lagi, meratakan negara Nagon, lalu merebut wilayah kalian dan menghancurkan istri serta anak-anak kalian. Roger menginjak kepala Valentino sambil mengucapkan kalimat ini dengan nyaring. Saat mendengar ini, Valentino tersentak dan amarah mulai memuncak di dalam hatinya. Dia tiba-tiba teringat pada Angel, serta kertas tes kehamilan di tas Angel. Angel pasti hamil anaknya. Pasti. Meski demi mereka, dia juga tidak boleh mati. Valentino tidak boleh kalah, tidak boleh membiarkan orang negara Jawara menghancurkan mereka, seperti yang dikatakan Roger. Teringat pada istri dan anaknya, Valentino tiba-tiba mempunyai sebuah keyakinan yang kuat. Bab 936, Keyakinan. Sedangkan di dalam tubuh Valentino, muncul kekuatan tak tertandingi yang tidak bisa dilampiaskan. Sosok Angel perlahan muncul dalam benaknya. Gambaran berbagai hal yang mereka berdua alami, masa lalu mereka di kota Neo dan kehidupan mereka yang sulit di kota Fero, satu persatu muncul di benak Valentino. Segera setelah itu, wajah Hendrik, William, Kasman dan lainnya muncul satu persatu seperti lembaran presentasi di benaknya. Setiap wajah, suara dan senyuman mereka terkubur dalam-dalam di hati Valentino. Pada saat ini, kemunculan wajah mereka memberikan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya pada Valentino. Ribuan keyakinan itu berkumpul sedikit demi sedikit dan membuat kekuatan di dalam tubuh Valentino semakin besar. Kekuatan, keyakinan dan potensi tubuh manusia ini bukanlah tanpa dasar, tapi memiliki dasar ilmiah. Pada saat ini, waktu seolah berhenti. Valentino menutup telinga dari segala sesuatu di dunia luar dan perlahan-lahan mengingat suara serta senyuman orang-orang itu. Setelah beberapa saat, Valentino perlahan membuka matanya. Tatapannya berubah menjadi lebih dalam, sedalam samudera. Valentino tiba-tiba merasakan seolah ada cahaya keemasan yang datang dari langit. Cahaya keemasan ini memancarkan sinar yang sangat terang dan menarik Valentino untuk melihat ke langit. Valentino perlahan menoleh dan melihat ke arah langit. Bu! Roger menendang dan memarahi Valentino. Sudah terlambat buat minta ampun. Aku akan langsung mengirimmu ke surga setelah selesai mengatakan beberapa kata ini. Pada saat ini, Valentino sama sekali tidak bisa mendengar kata-kata Roger seperti orang tuli. Setengah wajahnya yang diinjak Roger tertekan ke tanah dan matanya melihat ke arah langit. Tatapan matanya sangat fokus dan kemudian buyar, fokus lagi dan kembali buyar. Saat berikutnya, mata Valentino langsung merah. Apa yang dia lihat?
dia melihat wajah Tuan Besar Wijaya. Tuan Besar Wijaya yang berada di langit seolah menatap Valentino dengan wajah hangat sambil mengatakan sesuatu. Valentino mendengar ceramahan Tuan Besar Wijaya yang dulu di telinganya. Cucuku, Tommy, jalan hidupnya tidak mulus dan mengalami banyak kesulitan. Dia akan menjadi orang yang hebat. Pada suatu hari, cucuku pasti akan menjadi orang yang sangat hebat. Kakek. Valentino mengepalkan tangannya dan berteriak dalam hati. Kemudian, wajah Tuan Besar Kusuma juga muncul di langit. Valentino, aku akan menyerahkan Angel padamu, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Aku tidak memintamu untuk membalas kebaikanku, aku hanya berharap kamu bisa merawat cucuku yang bodoh itu. Aku harap kamu bisa membantu kalau keluargaku berada dalam kesulitan suatu saat nanti. Pasti, aku pasti akan melakukannya. Kata Valentino sambil mengangguk dan mengepalkan tinjunya lagi. Kedua lelaki tua di langit itu mengangguk pada Valentino dengan ekspresi ramah di wajah mereka. Detik berikutnya, sosok seseorang muncul lagi di langit. 1, 5, 10, puluhan. Mereka semua mengenakan baju hitam dengan tatapan penuh tekad. Mereka mengenakan seragam tempur keluarga Wijaya dengan tatapan penuh kepastian dan penantian. Tuan Muda Tommy, kita semua ada di sini. Tuan Muda Tommy, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Tuan Muda Tommy, bangun. Tuan Muda Tommy. Satu persatu suara terdengar untuk waktu yang lama dalam benak Valentino. Beberapa orang ini adalah prajurit keluarga Wijaya yang sudah setia dan mengawal Valentino dengan baik. Namun, mereka semua telah dibunuh satu persatu oleh orang yang kirim oleh Timothy. Iya, aku pasti akan melakukannya. Hati Valentino seperti tertusuk pisau dan emosinya meledak. Dia tidak boleh mati, masih banyak urusan yang belum dia selesaikan. Masih banyak dendam yang belum terbalaskan. Dia tidak boleh tumbang. Beberapa tingkat kekuatan langsung membara di tubuh Valentino dan membuatnya melupakan semua rasa sakit. Wajah-wajah itu menambah keyakinan yang tak terhitung pada Valentino dan menopang tubuh Valentino untuk berdiri perlahan. Aku tidak boleh gugur. Masih banyak urusan yang belum kuselesaikan. Aku tidak boleh gugur. Valentino menggertakkan giginya, kemudian perlahan mengulurkan tangan dan menopang pada lantai. Dia perlahan berdiri dengan kekuatan membara. Pada saat ini, Roger dan semua yang ada di sana sama sekali tidak menyadari ini. Pemandangan di langit yang Valentino lihat hanyalah keyakinan dari dalam hatinya dan tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Nona yang bernama Arika datang ke sini, berlututlah padaku dan katakan kalau negara Nagon itu sampah. Dengan begitu, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya. Hehe. Kata Roger sambil menunjuk Aweka. Karena Roger tidak bisa membuat Finza tunduk padanya, maka sama saja kalau dia meminta Aweka untuk tunduk padanya. Aweka tidak ragu sama sekali, dia mengangguk setuju dan kemudian hendak berlari kering. Aku akan berlutut padamu. Aku meminta maaf padamu. Kamu bisa memintaku untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Tolong lepaskan dia. Teriak Aweka sambil berlari. Kali ini, Kelvin tidak menghentikan Aweka. Kelvin juga bisa berlutut selama bisa menyelamatkan hidup Valentino. Tepat ketika Aweka hendak berlutut, Roger malah tertegun dan tiba-tiba menatap kakinya. Kemudian, dia melihat Valentino, yang kepalanya diinjak olehnya itu berdiri secara perlahan. Sialan! Dia benar-benar orang yang tidak bisa mati. Roger mengutuk dengan suara keras, kemudian menginjak kepala Valentino lagi dengan keras. Namun, yang mengejutkan Roger adalah kakinya tidak berpengaruh sama sekali, Valentino tetap bisa berdiri. Saat ini, Aweka sudah berlari ke atas ring, jadi dia adalah orang pertama yang menyadari kalau ada sesuatu yang salah. Sedangkan ribuan orang yang ada di sana juga mulai menyadari kalau ada sesuatu yang aneh. Sialan kamu! Menyerahlah! Turun! Roger panik dan buru-buru menginjak Valentino berulang kali. Namun, saat ini Valentino tampak mati rasa,
dia seperti manusia super. Meskipun Roger menginjaknya secara terus-menerus, kecepatan Valentino berdiri sama sekali tidak berkurang. Astaga! Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya itu berteriak secara bersamaan. Lano, apa dia ini masih manusia? Dia masih bisa berdiri setelah terluka begitu parah. Kalau itu aku pasti sudah mati dari tadi. Hei! Dia! Ribuan orang yang ada di sana, Finza, Aweka, Dani dan yang lainnya, yang ada di atas panggung setinggi 5 meter itu langsung membelalak. Dengan tatapan ribuan orang yang ada di sana, Valentino berdiri dengan gigih dan injakan Roger sama sekali tidak berpengaruh padanya. Begitu Valentino sudah berdiri tegak, matanya yang semerah darah itu juga terlihat di depan semua orang. Semua orang bisa melihat aura dingin, kehausan dan niat membunuh yang kuat dari mata Valentino itu. Kamu! Roger juga membelalak dan menatap Valentino dengan tidak percaya. Dia memiliki firasat buruk di hatinya saat melihat penampilan Valentino saat ini. Namun, Valentino jelas-jelas sudah sekarat. Bagaimana dia bisa berdiri? Valentino tidak pernah berdiri setegak saat ini. Saat ini, dia berdiri tegak dan kokoh seperti menara besi.